Ini kan itu pembinaan karyawan RSUD dan dengan bisa asup terkadang dan mesti kita terpengaruh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo yang viral setelah diduga nyinyir kepada pasien BPJS resmi mengundurkan diri sebagai P3K paruh waktu pada Kamis 6 Agustus 2026. Manajemen rumah sakit memastikan surat pengunduran diri telah diterima lalu direkomendasikan ke BKPSDM Kota Tasikmalaya untuk diproses. Untuk informasi selengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Jainal Abidin wartawan Tribun Priangan. Rekan Jainal Abidin, silakan laporan dari Anda. Ya baik, di sini memang benar pasca viral Nurma Zahara pegawai RSUD Kota Tasikmalaya resmi mengundurkan diri. Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya pada saat mendampingi Wali Kota Tasikmalaya Firman Al-Farizi meninjau pelayanan sekaligus memberikan wejangan kepada nakes dan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya pada Kamis 6 Agustus 2026. Memang Nurma Zahara ini sebelumnya sempat bekerja usai viral nyinyir terhadap pasien BPJS, akan tetapi selang sehari Nurma pun langsung mengajukan pengunduran diri sebagai P3 paruh waktu yang memang sebelumnya sempat ramai Nurma ini disebut nakes atau dokter, akan tetapi pihak RSUD Kota Tasikmalaya pun menjelaskan bahwa Nurma Zahara ini sebagai staf administrasi layanan dan statusnya sebagai P3 paruh waktu. Menurut Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya, Budi Trimadi menjelaskan memang betul pihaknya sudah menerima surat pengunduran diri terhadap Nurma ini dan langsung dilakukan rekomendasi kepada BKPSDM yang memang mengontrak status P3K paruh waktu. Budi pun menjelaskan pihaknya sudah melayangkan surat nantinya akan dilakukan penindakan seperti apa dari BKPSDM. Akan tetapi pihak RSUD pun membenarkan bahwa untuk status kepegawaian Nurma ini sudah resmi mengundurkan diri sebagai staf administrasi di RSUD Kota Tasikmalaya. Ditanyai soal alasan pengunduran diri, Budi menjelaskan adanya alasan kesehatan yang menjadi pemicu utama Nurma untuk mengundurkan diri sebagai pegawai di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Sementara itu, menurut Wali Kota Tasikmalaya, Firman Al-Farizi menjelaskan memang pihaknya sudah memonitori terkait kejadian salah satu pegawai di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Bahkan pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan BKPSDM maupun Inspektorat serta RSUD Dr. Soekarjo yang memang menaungi pegawai tersebut. Namun Firman mengaku pihaknya hanya memberikan sanksi ringan terhadap NJ meskipun aksi nyinyir terhadap pasien BPJS ini viral. Bahkan viral ini memang cukup viral di Indonesia karena Nurma ini dibully oleh netizen hingga dia sedikit kena mental. Firman pun berharap pihaknya langsung mengunjungi beberapa layanan dan memberikan arahan kepada dokter maupun tenaga kesehatan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial karena pihaknya jangan sampai kejadian ini kembali terulang khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya. Tanya itu Firman pun yang menegaskan bahwa untuk pasien almarhum Rizal ini tidak dirawat di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya seperti sempat rumor adanya pasien tersebut dirawat, akan tetapi pihaknya menegaskan tidak ada, tapi adanya pegawai yang nyinyir kepada pasien peserta BPJS. Demikian istilah yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Kembali ke studio. Aku ini sudah melayangkan surat cuti. Per hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Oh, pengunduran diri. Pengunduran diri. Itu tadi pagi atau hari ini tadi, Pak? Ya, hari ini. Hari ini. Mungkin langkah selanjutnya apa mungkin dari pihak rumah sakit? Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian perjanjian kerja P3K paruh waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Begitu, sudah dilakukan kirim ke BKPSDM. Ya. Nanti waktunya seperti apa mungkin balasan dari pihak BKPSDM? Artinya kan kontrak mereka dari pihak Pemkot. Betul ya. Kita lihat nanti mungkin
tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Dari BKPSDM. Berarti kalau secara aturan resminya sudah mengundur diri, sekarang udah ya. Tinggal mungkin menunggu dari pihak BKPSDM gitu Pak. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Persisnya saya mungkin harus melihat lagi data. Tapi terkait dengan sebagai P3K paruh waktu memang per September tahun kemarin. Oh. Iya kan, memang baru tahun kemarin ada P3K. Itu ada alasan tertentu nggak sih di surat pengunduran dirinya atau mungkin gimana gitu Pak? Mungkin sekilas. Kesehatan. Kena mental apa gimana Pak? Kesehatan mungkin. Saya tidak bisa bicara lebih jauh ya, tapi itu alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Artinya berarti hari kemarin berarti hari terakhir dia masuk kerja berarti Pak ya? Betul. Pak Dirut, apa ada langkah ke depan untuk mendampingan psikologis si terduga itu Pak? Anjir. Ya memang Dari pihak rumah sakit. kaitan dengan pendampingan sebenarnya yang bersangkutan ini memang juga ada pengobatan yang dilakukan. Ya, katanya sedang menjalani pengobatan. Oh. Psikiaternya? Informasinya Pak? Rupanya. Infonya psikiater atau apa sih informasinya kita dapat? Tidak bisa bicara lebih jauh ya. Rahasia pasien. Ya betul. Itu. Oke, yang pasti udah resmi mengundurkan diri ya untuk di sini. Didampingi ke PAID juga Pak? Terduga pelaku ini. Ya, saya rasa itu tindakan tegasnya kan sesuai aturan. Itu saya kemarin juga ketika informasi itu kemarin pagi datang ke saya menyampaikan langsung ke Pak Direktur, terutama Pak Direktur, saya bilang ya posisinya apa di sana? Posisinya administrasi ya, kantor di sana administrasi. Itu kemudian juga P3K atau PNS atau bukan? Nah, ternyata P3K paruh waktu ya. Kalau P3K paruh waktu, silakan Pak sesuai aturannya. Saya bilang ada sanksi di sana, karena sanksi sesuai dengan aturan. Jadi Sanksinya ringan Pak berarti Pak? Untuk kualifikasi sanksinya ringan berarti ya, pelanggarannya? Itu kan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan dibuat kan sebetulnya di sana sesuai. Gitu. Jadi sesuai dia melakukan apa kan itu sudah sesuai. Ringan ataupun tidak kan berarti kita harus ada kesesuaian dengan aturan itu. Kalau saya Pak Direktur melanggar aturan itu berarti kan balik lagi gitu. Karena ada undang-undangnya, ada peraturannya di sana. Dan juga yang bersangkutan saya rasa sudah dapat sanksi sosial ya. Kita juga jaga bersama-sama, bukan yang bersangkutan saja tapi juga keluarganya gitu. Dan saya yakin rumah sakit ataupun instansi manapun di tempat almarhum Yusrizal ini dilayani, tidak ada keinginan untuk membiarkan pasien ini meninggal, karena memang tujuannya adalah bagaimana harapan hidup ini di masyarakat, di warga indikator tersebut yang dicapai. Jadi seperti itu.